saya kan masuknya bukan profesi dokter. Dokter itu kekuatannya di mana? Mereka tuh sangat spesialistik. Kelihatan kalau dokter pengen jadi spesialis, spesialis pengen jadi subspesialis. Mereka tuh kerjanya sangat fokus dan dalam. Nah, saya yang datang dari luar, dari ITB, itu pengalaman kerja saya sangat lebar. Mungkin nggak dalam kan, saya jadi bankir ada dalam, tapi kemudian jadi direkturnya tambang loading, ya lebar saya. Nah, karena kita lebar dan tidak dalam, kita punya waktu lebih banyak untuk mikir lebih panjang dibandingkan dengan yang dalam dan keahlian. Nah, ini sebenarnya komplement. Itu sebabnya kenapa kombinasi UITB itu sudah baik sekali. Jadi saya bisa cerita ke teman-teman, kita kan kematian dari anak tinggi. Kenapa sih bayi kita meninggal? Ini komplikasi kelahiran. Oh, berapa sih bayi kita lahir? 4,8 juta. Satu Singapura. Setiap tahun kita nambah satu Singapura. Lahirnya di mana sih? Di puskesmas. Kita ada berapa? 10.000. Loh, kalau masalah kelahiran kan placenta di bawah, kelibet ini pusat, ada siapa itu bisa diangkat di USG, ini siapa? Nah, saya tanya, USG di 10.000 puskesmas, berapa yang ada? Tahun 2022 pertama tuh, begitu dimulai terjadi. Jamnya 2.200. Artinya apa? Artinya kalau dia menikah anak, sempat USG, dia termasuk elit wanita 25%. Bayangkan. Artinya apa? 75% ibu-ibu kita lahir tanpa USG. Makanya banyak yang mati. Kenapa? Karena memang fokusnya bagaimana cara USG, bukan berapa banyak USG di luar. Nah, kita kan datang dari luar kan kita nggak ngerti cara pakai USG, tapi kita punya waktu untuk melihat, oh ternyata kita ada masalah nih, ternyata dari 10.000 puskesmas yang punya USG cuma 2.200. Nah, kita beli deh tahun ini yang pakai USG itu 10.000 puskesmas. Saya kasih contoh lagi, USG ya. USG itu kita pakai urusan bapak ibu bayi. Yang pakai siapa? Spesialis. This is not the 100% ya, USG. Akhir tahun ini, tadi rencana 2024 ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden datang, Pak Medis bagi-bagi USG. Kenapa? Saya ketemu ibu-ibu seneng tuh sekarang. Kenapa seneng Pak? Iya, karena mereka jadi bisa melihat bayinya kan senang. Jadi senang. Cantik. Dia main aja. Iya, saya bagi USG. Kok nggak minta tambahan anggaran? Sebenarnya USG murah-murah juga Pak. Dulu nggak pernah kepikiran aja lakukan. Kebetulan Menkesnya itu nggak punya spesifikasi secara mendalam, punya waktu. Jadi kita bisa mikirin yang lebih jangka panjang dan lebih global. Kan? Jadi kapan? 2024? Enggak jangan. 2024. Enggak jangan. Percepatan tahun ini. Pak Presiden itu kalau udah lihat membahagiakan masyarakatnya, dia cepet kan. Jadi tahun ini selesai. Begitu di pasar USG, kita kan didik untuk ibu-ibu, untuk ibu lahir. Tentu ada yang datang tuh spesialis cancer. Jadi teman-teman buat wanita, cancer itu pembunuh kebanyakan. Cancer yang paling banyak kematiannya itu kanker payudara. Pasti teman-teman ada temannya, ibunya, saudara kenapa? Ada datang tuh profesor, Pak, Bapak udah bagi-bagi USG. Kenapa nggak sekalian periksa kanker payudara? Nah, saya baru tahu kan selama ini urusan ibu anak yang namanya spesialis, jadi urusan spesialis ibu anak. Dia nggak pernah mikirin yang lain kan, karena beda kan, emang didiknya spesialis. Ternyata saya baru tahu USG itu bisa dipakai buat deteksi dini kanker payudara. Kalau kanker payudara deteksi dini kita stadium 1, itu dengan teknologi sekarang 90% sembuh. Tapi kalau ketahuan stadium 3 sampai 90%, Indonesia itu 70%. Artinya ketahuannya telat, karena deteksi dini itu. Kenapa? Karena teknologi masih paling lama, sadaris dirambah. Ya agak-agak gak ilmiah sih. Tapi kalau bilang dulu sedikit ilmiah, itu bisa. Nah akhirnya sekarang kita training tuh, kita minta semua dokter-dokter, radiolog, ya ahli cancer untuk ngajarin. Saya baru aja Pak jangan oksigen aja Pak. Radiolog juga bisa untuk periksa kanker payudara. Tapi probnya mesti diganti Pak. Prob yang konveks baik, mesti diganti prob yang linear. Ditambah. Habis itu dokter jantung datang, Pak, Bapak tahu nggak kematian bayi paling banyak tuh 6.000 setahun meninggal gara-gara congenital heart disease. Itu bisa dideteksi pakai USG. Cuma USG-nya probnya berarti yang phase array yang kecil.
Jadi dengan kita beli 10.000, ya kalau spesial itu kita ya 1 miliar. Tapi kita karena dengar dari semua orang yang kita nggak ngerti, semua orang kayak dia kan datang, Pak Menkes mesti tahu gini, dan karena Menkesnya nggak ngerti kan kita dengerin semua orang kan. Oh kita tahu USG itu bisa dipakai oksigen untuk ibu dan anak, bisa dipakai radiolog untuk deteksi kanker payudara, bisa dipakai spesialis jantung menggunakan Profesor Ray. Dengan demikian terjadi 10.000 puskesmas bisa mendeteksi dini, bisa promotif preventif. Insight sebelumnya ada kejadian di 500 rumah sakit kabupaten udah terlambat karena orang nggak bisa diagnosis. Itu contohnya amazing thing dengan cerita simple way. Itu ada cerita-cerita lainnya.